Kita akan memulai ibadah minggu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah pertama dan Minggu Keluarga dengan tema Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jemaat yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, ketika fajar menyingsing di ufuk timur, Ia tak hanya membawa cahaya bagi bumi, tetapi membawa kabar yang mengguncangkan dunia. Maut telah kehilangan sengatnya, Kristus telah bangkit, melampaui batas logika manusia, menebus dinding-dinding keputusasaan kita. Dalam sukacita seperti itu, kami menyampaikan Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat Paskah bagimu juga. Paskah adalah sebuah simponi pemulihan, sebagaimana embun yang membasahi tanah yang gersang. Kebangkitannya menyirami jiwa-jiwa kita yang haus akan harapan. Dia tidak lagi berada di antara orang mati. Dia berjalan bersama kita, memanggil nama kita, dan merajut kembali serpihan hidup yang sempat patah. Mari kita rayakan kemenangan Sang Kasih yang memulihkan kemanusiaan kita. Karena Dia hidup, maka hari esok bukan lagi sebuah misteri yang menakutkan, melainkan sebuah janji yang pasti. Bersama keluarga dan saudara seiman, merayakan Kristus yang bangkit, mengalahkan ketakutan kita. Marilah kita saling menyapa dengan bersalaman sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 93 ayat yang pertama. Memasuki bulan April, diterangi tema bulanan HKBP, Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagi kita, maka hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Marilah kita membaca nas bulanan tertulis di Yohanes 8 ayatnya yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Marilah kita menyembah dalam roh dan kebenaran.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, Aku adalah awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kubur kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yesus telah bangkit, haleluya. Puji nyanyikan haleluya. Maut dan iblis dikalahkan. Yesus berjaya dan telah menang. Bersoraklah muliakan Tuhan, karena maut telah dikalahkan. Semua dosa ditebusnya. Yesus telah bangkit, haleluya. Hari ketiga kematiannya sudah terbuka kuburannya. Yesuslah Raja kehidupan, dosa dan maut telah ditaklukkan. Bersoraklah muliakan Tuhan, karena maut telah dikalahkan. Semua dosa ditebusnya. Yesus telah bangkit, haleluya. Hukum Taurat Tuhan pada peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, Minggu Paskah pertama ini, tertulis dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2.
Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan. Menenun kembali masa depan bersama Tuhan yang mengalahkan maut. Diambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa depan seringkali terasa menakutkan ketika kita melihat kain kehidupan kita yang koyak oleh kegagalan ekonomi, kehilangan orang terkasih, atau mimpi yang kandas. Kita merasa masa depan sudah tertutup rapat seperti pintu kubur. Namun, Paskah mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah penenun yang tidak pernah membuang benang yang putus. Dia mengambil serpihan kekecewaan kita dan menjadikannya dasar untuk sesuatu yang baru. Tuhan, kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Tenunlah kembali harapan kami yang sempat padam menjadi kekuatan yang baru. Untuk menenun masa depan yang baru,
kita harus berani melepaskan beban masa lalu yang berat. Seringkali kita gagal melangkah karena masih memeluk erat rasa bersalah, dendam, atau penyesalan yang sudah berjamur di hati. Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa kubur masa lalu itu sudah kosong. Jangan lagi mencari identitasmu di sana. Tuhan Yesus, hari ini kami lepaskan beban kegagalan dan rasa bersalah kami ke tangan-Mu. Kami percaya di dalam Engkau, masa lalu kami sudah selesai dan hari ini adalah lembaran yang baru bersama-Mu. Menenun masa depan bersama Tuhan berarti cara hidup kita ikut berubah. Di tahun 2026 yang penuh tekanan dan persaingan, kita dipanggil menjadi manusia baru yang membawa kesejukan. Bukan lagi hidup untuk mengejar ambisi pribadi, melainkan hidup yang peduli pada sesama yang juga sedang berjuang. Masa depan yang cerah bukan tentang seberapa kaya kita, tetapi seberapa besar kasih Tuhan terpancar melalui hidup kita yang telah dipulihkan. Tuhan yang bangkit, perbaruilah kemanusiaan kami agar tidak lagi egois. Biarlah setiap langkah kami ke depan mencerminkan kasih-Mu, sehingga orang lain pun menemukan harapan melalui hidup kami. Bagi keluarga yang sedang berjuang dengan beban hidup, kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa maut pun kalah, apalagi sekedar persoalan dunia. Pengajaran iman yang paling nyata adalah saat orang tua tetap tenang dan mengandalkan Tuhan di depan anak-anaknya, menunjukkan bahwa yang lama atau kecemasan kita sudah berlalu. Tuhan Yesus, saat kami cemas akan masa depan anak-anak dan kebutuhan kami, ingatkan kami bahwa Engkau adalah penenun masa depan kami. Kami serahkan segala khawatir kami ke dalam tangan-Mu yang telah menang atas kegelapan dan maut. Amin. Kita bernyanyi. Dosa dan maut
Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Hosea 6 ayat 1 hingga 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dia yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kristus bangkit, soralah, haleluya. Dari kematiannya, haleluya. Wahai langit, pujilah, haleluya. Seluruh bumi nyanyilah, haleluya. Kuasa maut berakhirlah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kuasa Kristus telah menang, haleluya. Surga pun terbukalah, haleluya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup
yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh keluarga Sihite Boru Marbun. Tes. 1, 2. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu hari ini.
Shalom. Warta Jemaat Minggu 5 April 2026. Pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Paskah pertama dengan topik khotbah Yesus bangkit pada hari ketiga dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Ibadah perayaan Paskah dilaksanakan pada pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul 9.30 WIB bahasa Batak, dan pukul 17 WIB bahasa Indonesia. 2. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari ini Minggu 5 April 2026 diadakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan bersama dengan persembahan kedua ke depan. Untuk keterlibatan keluarga dalam pelayanan penerima jemaat dan persembahan di ibadah Minggu Keluarga bulan April pagi dan siang dilaksanakan oleh WIK 4. 3. Perayaan Pesta Kedua Paskah. Pada hari Senin 6 April 2026 adalah Pesta Kedua Paskah atau peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebaktian dalam bahasa Batak masuk pukul 19.30 WIB. 4. Minggu Musik HKBP Mampang Prapatan. Pada hari ini Minggu 5 April 2026, Seksi Musik HKBP Mampang Prapatan melaksanakan Minggu Musik dengan tema Datama Ende Honoku Goarni de Bataki. Adapun konsep musik pada ibadah pukul 7 dan pukul 9.30 adalah etnik Batak. Marilah kita mendukung program kerja seksi musik ini dengan menghadiri ibadah tersebut. 5. SK Mutasi Pendeta Fungsional HKBP Mampang Prapatan. Sesuai dengan surat keputusan ketetapan Opui Eporus HKBP nomor 197-PDT-SK-03-2026 bahwa Pendeta Suryani Ida Sihite STH, Pendeta Fungsional HKBP Mampang Prapatan akan pindah tugas menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Semper. Dan sesuai dengan surat keputusan ketetapan Opui Eporus HKBP nomor 198-PDT-SK-03-2026 bahwa Pendeta Lydia Teresia Butar-Butar MTH, Pendeta HKBP selesai tugas belajar akan pindah tugas menjadi Pendeta Fungsional HKBP Mampang Prapatan. Pada hari Minggu 3 Mei 2026 akan dilaksanakan pelantikan Pendeta Suryani Ida Sihite STH di HKBP Resort Semper. Dan pada Minggu 17 Mei 2026 akan dilaksanakan pisah dan sambut di HKBP Mampang Prapatan. 6. Konven Distrik 8 HKBP DKI Jakarta. Pada hari Senin 7 April 2026 pukul 10 WIB di HKBP Menteng akan dilaksanakan Konven Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Konven ini akan diikuti oleh pelayan penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun dan keluarga, serta Ina Sarfat. Dari gereja kita akan berangkat pendeta resort dan pendeta fungsional bersama keluarga. 7. Ibadah dan perayaan Paskah HKBP Distrik 8 Jakarta. Pada hari Senin 13 April 2026 pukul 9 WIB akan diadakan ibadah dan perayaan Paskah HKBP Distrik 8 Jakarta
bertempat di Gedung Sopo Marpikir yang akan diikuti oleh pelayan full-timer. Sehubungan dengan itu akan berangkat pendeta. 8. Amplop Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2026. Pada hari ini Minggu 5 April 2026 kita akan memberikan amplop Gotilon dan Tahun Transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 9. Himbauan untuk persembahan bulanan atau tahunan. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat HKBP Mampang Prapatan, marilah kita memberikan persembahan bulanan atau tahunan untuk mendukung berbagai kegiatan di Gereja HKBP Mampang Prapatan tahun 2026. 10. Ibadah doa bersama untuk pemberangkatan ujian. Pada hari Minggu 5 April 2026, setelah ibadah siang bertempat di GSG, akan diadakan ibadah pemberkatan ujian bagi anak-anak kita dari tingkat SD, SLTP, SMU sederajat dan perguruan tinggi. Dan setelah ibadah akan diadakan pembekalan menghadapi ujian. Untuk itu diberitahukan kepada anak-anak dan orang tua untuk dapat menghadiri kegiatan tersebut. 11. Persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari Monica Hutahayan berupa bunga altar. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 12. Kegiatan pelajar CD tahun ajaran 2025-2026. Dalam rangka kelulusan pelajar CD tahun ajaran 2025-2026, maka akan diadakan beberapa kegiatan yang wajib diikuti oleh pelajar CD. Antara lain, pertama, Jumat sampai Sabtu tanggal 10 sampai 11 April 2026 bertempat di Villa Puncak Resort adalah retreat pelajar CD. Berangkat dari gereja hari Jumat 10 April 2026 pukul 8 pagi. 2. Sabtu 2 Mei 2026 pukul 10 bertempat di gereja akan menyaksikan iman pelajar CD lewat gladi resik. 3. Hari Minggu 3 Mei 2026 pukul 9.30 bertempat di gereja menyaksikan iman atau makatidakon haporseaon pukul 8 foto keluarga CD. 13. Kegiatan tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal kegiatan tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. 14. Partangyangan Week. Hari Selasa 7 April 2026 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 1 di Tuan Rumahi Keluarga Hasiahaan Boru Pardede di GSG. Week 3 di Tuan Rumahi Keluarga B Sijabat Boru Situmorang di Konsistori. Week 5 di Tuan Rumahi Keluarga Nyonya Nadeak Sintuarina Boru Samosir di Jalan Delima Ujung 3 nomor 54 Beji Depok. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 1, 3, dan 5. 15. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 5 April 2026, diterima menjadi anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan, keluarga Michael Jordan Marbun, Inang Deborah Yuslintan Boru Sitompul,
Alamat Jalan Mampang Perapatan 7, Buncit 5, RT 03, RW 06, Tegal Parang, Mampang Perapatan, masuk week 2. Perkenalan akan dilakukan di kebaktian Bahasa Batak pukul 9.30. 16. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 17. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 18. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 19. Laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Surya per tanggal 28 Maret 2026 sebesar Rp81.013.013. 20. Keuangan terlampir. Persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 91 ayat 1 hingga 5 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Iblis telah kalah.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah untuk kita hari ini tertulis di kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita hari ini merayakan Paskah. Biasanya amang inang ada salam Paskah. Jadi salam Paskah adalah ketika saya mengatakan selamat Paskah, amang dan inang semua menyambut dengan Kristus sudah bangkit, maut sudah dikalahkan. Boleh kita coba? Nanti selamat Paskah, Kristus sudah bangkit, maut sudah dikalahkan. Kita coba. Selamat Paskah. Ini menjadi kebahagiaan kita. Kristus sudah bangkit, maut dikalahkan. Amang dan inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik khotbah hari ini adalah Yesus bangkit pada hari ketiga. Ini adalah kesaksian dari Paulus kepada jemaat di Korintus yang sedang menghadapi masalah. Masalah mereka adalah mereka percaya kepada kebangkitan Kristus tetapi tidak percaya kepada kebangkitan tubuh. Jadi ada pihak dari pihak orang Kristen yang berasal dari orang Yunani, ada orang Kristen dari orang Yahudi. Orang Kristen dari latar belakang Yunani itu menganggap mereka masih berangkat dari pemikiran atau pengajaran dari Yunani bahwa tubuh itu hina. Tubuh itu hina. Jadi mereka tidak mempercayai bahwa tubuh orang mati, orang percaya itu akan bangkit sama seperti Yesus. Jadi di sini Paulus menerangkan bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu akan diikuti dengan kebangkitan orang-orang percaya. Jadi Yesus adalah buah sulung dari kebangkitan orang percaya, maka kita juga nanti akan ikut bangkit. Kalau amang dan inang tahu pepaya, pokok pepaya itu, kalau pokok pepaya itu berbuah sekali, nanti biarpun itu sudah diambil pepayanya yang sudah ranum atau masak,
nanti akan muncul lagi buah pepaya yang lain. Bukan seperti pisang. Kalau pisang itu kalau sudah berbuah, itu sudah pisangnya diambil, pokoknya juga nanti akan ditebang. Tapi pepaya adalah menggambarkan bagaimana ada berkelanjutan kehidupan. Amang dan Inang, maka melalui Nats hari ini sukacita Paskah bagi kita ada beberapa makna Paskah melalui Nats hari ini. Yang pertama adalah Paskah kebangkitan Yesus adalah Injil atau kabar baik. Jadi Paskah adalah Injil kabar baik yang diberitakan kepada kita semua, yang membawa kita kepada peneguhan, yang membawa kita kepada kekuatan, karena melalui Paskah, melalui kebangkitan Yesus Kristus, maka kendala kita maut itu dirobekkan, itu dihancurkan. Amang dan Inang di ayat 1 dan sampai ayat 3 itu Paulus mengingatkan Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Injil itu, melalui Injil itu kamu diselamatkan. Jadi Injil maksudnya di sini adalah kabar baik, dan kabar baik itu adalah tentang Allah yang ada dalam diri Yesus Kristus telah memenangkan kematian. Yesus telah memenangkan kematian, kita memperoleh kehidupan. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang dapat memiliki Allah sebagai Bapa jika ia tidak memiliki gereja sebagai ibu. Jadi Injil itu diberitakan membentuk kumpulan persekutuan orang percaya. Jadi ketika orang percaya ada, mengapa kita ke gereja hari ini? Mengapa ada gereja hari ini? Mengapa orang-orang Kristen berkumpul? Mengapa kita Amang dan Inang percaya kepada Injil? Itu adalah karena kebangkitan Yesus. Itu sebabnya kita diingatkan tidak ada seorang pun yang dapat memiliki Allah sebagai Bapa jika ia tidak memiliki gereja sebagai ibu. Gereja adalah tempat kita bersekutu. Itu sebabnya Amang dan Inang jangan tinggalkan persekutuan. Sesibuk apapun, seberat apapun beban kita, jangan pernah tinggalkan persekutuan. Dan jangan pernah melecehkan ibadah persekutuan orang Kristen. Kita bersyukur kalau di gereja Mampang, kalau pas ibadah tidak ada yang keluar. Kalau ada yang keluar pas ibadah, hati-hati, itu melecehkan ibadah. Kita berdoa, orang di luar misalnya bercerita atau merokok. Kalau ibu-ibu nggak pernah merokok ya kan, bapak-bapak, tapi nggak ada juga sih ya. Tapi itu karena apa? Tadi persekutuan itu, gereja itu adalah buah dari kebangkitan Kristus. Kita memiliki Bapa, tetapi sia-sia jika kita tidak memiliki gereja sebagai ibu. Amang dan Inang, kabar baik adalah tempat jemaat Korintus berdiri. Maka fungsi paling pertama kabar baik adalah memberi kestabilan hidup bagi manusia. Jadi gereja menghantarkan kita kabar baik. Kabar baik ada di gereja yang membawa kita kepada kestabilan hidup. Karena di luar dari gereja, benar ada gereja misalnya yang terpecah, ada gereja misalnya yang menghadapi pergolakan, tapi ketika beribadah itu bisa kita tinggalkan. Dunia yang kita hadapi sering berada di dalam kelicikan, ada bujuk rayu, ada juga yang melemahkan, tapi kabar sukacita yang diberikan di gereja adalah membawa kita ke dalam kekuatan untuk bertahan menghadapi hidup. Berita sukacita, Injil, Kristus sudah bangkit. Dia membawa kehidupan kepada kita, dia membawa kekuatan kepada kita, dia membawa pemulihan kepada hati yang remuk, yang hancur, yang sedang jatuh, yang sedang benar-benar terpuruk dalam kehidupan. Di Injil dikatakan Tuhan sudah bangkit. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan apa yang melemahkan kita,
Dia mau juga membangkitkan semangat kita bahwa hidup yang adalah hidup sekarang adalah hidup pemberian Tuhan. Amang dan Inang, saat ini banyak orang mencari tips sukses. Bagaimana sukses dalam pekerjaan, sukses dalam pendidikan anak, sukses dalam kehidupan dalam lansia. Itu sebabnya banyak tips-tips untuk sehat bagi lansia. Jadi kalau Amang dan Inang misalnya bersama-sama dengan lansia, mereka nanti akan menawarkan bagaimana untuk bahagia. Yang muda juga demikian, yang bekerja juga demikian. Bagi anak-anak sekolah yang sudah mau ujian juga tips-tips untuk ujian. Itu digalakkan bagaimana kita mampu melewati masa-masa ujian. Tapi ingat, sebanyak apapun tips sukses, tips bekerja dengan baik, tips untuk mendidik anak, tapi yang paling utama adalah bagaimana pengharapan kita terarah kepada Tuhan, diteguhkan di dalam Tuhan, mengerjakan segala sesuatu dengan penyertaan Tuhan. Jadi tidak cukup hanya tips untuk sukses, tetapi bagaimana hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Amang dan Inang, berita Injil atau kabar sukacita itu, kabar baik adalah Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita, membawa kita ke masa depan. Melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita dibawa ke masa depan. Saat ini ada orang yang sangat susah untuk meninggalkan masa lalu. Ada orang yang sangat susah maju ke depan karena masa lalu mereka. Ada trauma emosional yang belum selesai karena kekerasan, atau karena kehilangan, atau karena penolakan. Sangat susah meninggalkan luka emosional yang sangat mendalam, sehingga dia terus teringat. Dan akhirnya dia memberikan atau mencari tips bagaimana mempertahankan diri. Ada orang yang tidak bisa maju ke depan karena dia terlalu overthinking, yaitu kecenderungan menyalahkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Ada orang yang sangat susah maju ke depan, melihat masa depan yang lebih baik karena pengalaman negatif saat masa kecil, adanya luka inner child, yaitu pengalaman yang negatif pada masa kecil, sehingga dia takut terhadap masa depan. Tetapi ada orang yang tidak mau melangkah ke depan karena terlalu nyaman, terlalu familiar dengan masa lalu. Jadi ada orang yang ketika diajak, ayo lihat dulu, melangkah dulu. Kau aja lah. Karena apa? Dia sudah nyaman dengan masa lalu. Hati-hati. Hidup berjalan, hari berjalan, waktu berjalan. Yang lalu-lalulah. Kalau terlalu sakit pada waktu lalu, tapi Tuhan sudah merangkul kita. Tuhan sudah membawa kita melewati fase-fase sakitnya, yaitu dengan kematian dan kebangkitannya. Kita diajak, majulah, berpengharapan. Itu adalah kabar sukacita. Yesus itu benar-benar bangkit, menaklukkan maut, menaklukkan masalah kita. Maka Mang dan Inang, ketidakpastian masa depan bisa membuat kita ragu. Tapi dengan teguh berpegang kepada Kristus, maka kita akan merasakan kemenangan. Kemenangan itu ketika kita tetap berpegang teguh pada Allah. Amang dan Inang, di ayat 4 di ayat 4 bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kalau di ayat 3 sebelum ayat 4 bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini adalah kabar sukacita. Amang dan Inang, saya waktu khotbah di hari Jumat Agung, saya berkhotbah seperti ini, bahwa Yesus itu tidak mati karena lecutan 726 kali. Yesus mati bukan karena kekurangan air minum ketika dia mengatakan aku haus. Yesus mati bukan karena matahari. Yesus mati bukan karena tentara Romawi, tetapi Yesus itu menyerahkan diri. Yesus menyerahkan diri. Jadi dia adalah di dalam kesadaran menebus dosa kita, bukan karena sakit yang ada dalam berita yang ada di dalam kondisi bersama-sama dengan
Romawi, tentara Romawi atau kekurangan minum, bukan karena itu, tapi karena ia sadar ia mau menebus dosa-dosa kita. Itu adalah berita sukacita bagi kita semua. Itu Amang dan Inang, kita melangkah bersama dengan kebangkitan Yesus. Yang kedua, melalui firman Tuhan hari ini, Amang dan Inang, kebangkitan Kristus adalah benar dan ada saksi-saksi kebangkitan. Jadi di sini Paulus menuliskan ada beberapa saksi-saksi kebangkitan Yesus Kristus. Ini juga melawan berbagai ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu ketika dikuburkan itu digantikan oleh orang lain. Yesus itu tidak mungkin bisa hidup karena nalarnya, logikanya adalah logika manusia. Padahal yang perlu adalah bagi orang percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dan ada saksi-saksi kebangkitan. Yang pertama adalah dikatakan di dalam nas ini Kepas, atau yang sering kita sebut adalah Petrus. Dia adalah yang pertama sekali ketika para perempuan itu kembali dari kubur, mereka memberitahukan kepada Petrus bahwa kubur Yesus sudah kosong. Kubur Yesus sudah kosong dan Yesus itu tidak kelihatan di mana-mana. Maka Petrus berlari ke kuburan dan dia menjumpai memang bahwa kubur itu kosong. Amang dan Inang, sebelum penyaliban, justru Petrus adalah orang yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi justru Amang dan Inang, di dalam kelemahannya, justru Tuhan merangkulnya. Dia menjadi saksi kebangkitan. Dia menjadi saksi dari kebangkitan Yesus Kristus, seorang yang tidak setia, tetapi kasih Allah merangkulnya. Kasih Allah merangkulnya. Yang kedua Yakobus. Yakobus adalah saudara Yesus. Sesungguhnya Amang dan Inang, saudara-saudara Yesus kurang menerima Yesus sebagai anak Allah. Jadi pernah di satu kejadian di Markus 3:21 dikatakan Yesus mau diambil dan dianggap dia gila. Yesus mau diambil dan dianggap gila. Dan di Yohanes 7:5 pun dikatakan saudara-saudara Yesus tidak percaya, tetapi ketika Yesus mengenakan kain lenan dan mendatangi Yakobus, dia menampakkan diri karena Yakobus telah bersumpah bahwa ia tidak mau makan roti sejak saat ia melihat Tuhan bangkit dari antara orang meninggal. Di buku tafsirannya digambarkan, diceritakan Yesus mendatangi Yakobus dan berkata, "Persiapkanlah bagiku sebuah meja dan roti." Lalu ia mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya dan memecahkan roti bersama Yakobus. Amang dan Inang, dia adalah saksi dari kebangkitan Yesus. Penghinaan Yakobus berubah menjadi kekaguman yang menakjubkan. Kebangkitan Yesus sesungguhnya membawa kita semakin takjub atas anugerah Allah. Ia mati menebus dosa-dosa kita, tetapi ia bangkit untuk memberikan kehidupan kepada kita. Tapi Amang dan Inang, saksi kebangkitan yang kemudian dimunculkan oleh Paulus di sini, Amang dan Inang, di ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Bagaimana orang hidup dan orang mati menjadi saksi kehidupan. Amang dan Inang, orang yang masih hidup dan sudah hidup, mengapa Paulus mengatakan yang sudah mati, yang sudah meninggal dan masih hidup menjadi saksi dari kebangkitan Yesus? Paulus mau melatih gereja karena biasanya kita lebih percaya kepada tanda-tanda. Kita lebih percaya kepada tanda-tanda. Harusnya kita percaya dari apa yang kita imani. Saya waktu kecil, waktu masih di Sanggul, kalau buah-buah ijuk seperti ini, biasanya kita ke kuburan. Jadi di sana ada ibadah dan orang yang punya saudara di sana yang sudah dikuburkan, mereka akan duduk di kuburan masing-masing, di kuburan orang yang sudah mendahului mereka, kemudian bersama-sama menyanyikan
bahwa Yesus telah bangkit. Haleluya, haleluya, nunga he Kristusi. Jadi merhite melalui kuburan yang kita lihat, yang kita saksikan, mengingatkan mereka nanti akan dibangkitkan kembali. Jadi ada saksi dari kehidupan, saksi dari orang hidup, ada juga yang sudah meninggal. Amang dan Inang, ini mengingatkan kita bagaimana kita dalam kehidupan ini masih berjalan terus ke depan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang mati. Tetapi saksi yang paling luar biasa adalah sesuai dengan nats ini adalah Paulus sendiri. Dia tidak menyaksikan kematian Yesus. Dia tidak menyaksikan kebangkitan Yesus. Karena Paulus bukan mulai dang sa alma mater dohot si Jakobus dohot si Petrus. Tetapi beberapa waktu kemudian, tetapi Amang dan Inang dia mengatakan dalam nats ini, yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Anak yang lahir sebelum waktunya. Mengapa Paulus mengatakan bahwa dia adalah seperti seorang anak yang lahir sebelum waktunya? Ternyata Amang dan Inang, di sini Paulus mau mengatakan bahwa dia dipanggil, ditangkap, dan disuruh menjadi saksi, diberangkatkan untuk pemberita Injil, tidak waktu yang tepat. Bukan pada waktu yang tepat. Mengapa? Karena Paulus dipanggil adalah saat dia mengejar orang Kristen, kemudian memburu orang-orang Kristen. Dia sangat benci dengan orang Kristen, tetapi ketika dia dalam kejahatannya, justru Allah menangkapnya. Allah membentuknya menjadi pekabar Injil, memberitakan Injil, bahkan menurut dia bukan waktu yang tepat. Maka Amang dan Inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan menunggu sesuai versi kita waktu yang tepat menjumpai Tuhan. Tidak ada yang waktu yang tepat. Jangan pakai versi kita, inilah waktu yang tepat. Nantilah waktu yang tepat. Ada orang yang tidak mau ke gereja, kalau diajak gereja, ayo ke gereja. Dang pastor bitikina musepe nina. Jadi di tempat, saya pernah punya tempat pelayanan seperti Amang dan Inang. Kalau kita pergi ke Lapotuak, kan kalau di kampung pendeta perempuan dan pendeta laki-laki sama saja pergi ke Lapotuak untuk berjumpa dengan bapak-bapak yang tidak mau ke gereja. Jadi jawabannya seperti ini, nanti Inang kalau saya masuk ke gereja, nanti lonceng itu jatuh katanya. Jadi belum waktu yang tepat, banyak alasan. Jadi kita pun Amang dan Inang untuk menjumpai Tuhan jangan banyak alasan. Tidak ada waktu yang paling tepat untuk menjumpai Tuhan. Saat kita berduka, saat kita terpuruk, saat kita berhasil, saat kita muda, saat kita tua, itu pun Tuhan mau. Saat kita tua sekalipun, kalau kita saat tua sekalipun kita sudah tidak mampu lagi, apakah kita masih bisa menjumpai Tuhan dan berubah? Boleh. Karena waktu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Maka selagi ada waktu, muda, tua, atau seperti apapun keadaan kita, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan mau memberangkatkan kita untuk menjadi saksinya. Yang ketiga, melalui firman Tuhan hari ini, yang terakhir Amang dan Inang, Paskah, makna Paskah, kebangkitan Yesus memberangkatkan kita untuk bekerja keras. Ayat 10 dan 11. Namun karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya.
Paskah memberangkatkan kita, berita kebangkitan Yesus membangkitkan kita, semangat kita untuk bekerja lebih keras. Kehidupan lebih kuat dari kematian. Sikap hidup kita harus lebih kuat daripada kelemahan kita. Paskah Yesus telah bangkit. Amang dan inang, Paskah berasal dari kata pesah, melewati. Ini mengingat Paskah yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka akan berangkat dari tanah Mesir ke tanah Kanaan dengan mempersembahkan, memotong hewan, kemudian darahnya itu disapukan ke dinding mereka, ke dinding rumah mereka, karena melewati masa-masa kematian anak sulung pada waktu itu. Maka amang dan inang, Paskah hari ini mengingatkan kita tanda-tanda orang yang sudah menerima kebangkitan Yesus Kristus adalah bekerja keras dan bekerja bukan karena kekuatan, tapi menyadari dan mengimani karena anugerah Allah. Bekerjalah, berjuanglah, memberilah, melayanilah di rumah tangga, dimanapun lebih keras. Bukan karena tangan yang keras, tetapi penuh kegigihan dengan dan bersama dengan anugerah Allah. Seberat apapun, sesulit apapun, ingatlah amang dan inang, anugerah Allah menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan sembah dalam diri Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Tuhan memberikan kami kehidupan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini kami merayakan Paskah. Biarlah kami diingatkan kembali bahwa berita sukacita telah kami terima di gereja. Berita sukacita membawa kami berpulih dari kehidupan kami yang banyak menghadapi tekanan. Berita Paskah adalah membantu kami, membawa kami kepada pengharapan ke depan bahwa Tuhan menyertai kami untuk berkarya lebih keras, berjuang lebih teguh, kuat di dalam Tuhan, dipulihkan di dalam Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergumulan, dalam permasalahan yang membebani mereka. Tuhan senantiasa menguatkan dan menyertai mereka. Kami juga bawakan kepadamu, yaitu jemaat-Mu yang sakit, ada 11 orang. Tuhanlah yang memberkati pengobatan mereka. Ketika jemaat-Mu harus kontrol setiap minggu, Tuhan kiranya menguatkan iman mereka untuk tetap bersandar kepada Tuhan supaya mereka mampu kuat menghadapi masa-masa sulit dan masa-masa sakit mereka. Kami juga bawakan kepadamu jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, ada 16 orang. Tuhan kiranya semakin memberikan rasa syukur atas pertambahan usia mereka. Mereka dilayakkan Tuhan untuk melanjutkan hidup, untuk mengerjakan pekerjaan yang belum selesai. Tuhan memberikan mereka pengharapan dan kekuatan di dalam Tuhan. Kami juga bawakan kepadamu jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan. Ada 5 kakak. Biarlah cinta kasih Tuhan menguatkan kasih di tengah keluarga, sehingga mereka boleh bersama-sama dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat. Tuhan yang mengasihi kami juga bawakan kepadamu, yaitu perayaan Paskah yang berlangsung di dalam beberapa waktu. Tuhanlah yang menguatkan, menyertai panitia. Demikian juga panitia pesta Gotilon, dan dalam segala rencana dan dalam segala kerinduan mereka dan kekurangan yang sedang mereka hadapi saat ini, Tuhanlah yang senantiasa menguatkan mereka, membuat mereka tetap solid dalam kepanitiaan, dan mereka boleh Tuhan berhikmat dalam segala yang mereka persiapkan. Kami juga bawakan kepadamu, yaitu jemaat yang bertambah pada hari ini, yaitu keluarga dari Michael Jordan Marbun Deborah Weslin Tanburusi Tompul. Tuhanlah kiranya yang memberkati rumah tangga mereka dan mereka menjadi jemaat yang aktif di gereja ini. Demikian juga ibadah kategorial seksi pertanyaan, kiranya semua boleh bersama-sama aktif, baik Parhalado, demikian juga jemaat di week tersebut,
kami boleh bersama-sama menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami dan sama-sama bersyukur melalui persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, jika ada jemaat hari ini yang sedang terbeban, pergumulan yang sangat berat, Tuhan kiranya menguatkan mereka untuk tetap terikat dan berpegang teguh pada Kristus. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan ke depan. Yesuslah datang, Sang Juru Selamat yang Maha Kasih, murah hati. Dia rela mati di kayu salib, kuburan kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar karena masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Dalam hidupku Dia besertaku, aku percaya kepadanya, dan kemenangan pasti diberinya, karena Yesus telah menang, Dia hidup. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku
Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani, dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup agar kami terhibur, mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yesus telah datang.